Bukannya mengingatkan, Ferdy Sambo dan istri justru saling menguatkan rencana habisi Brigadir J. Terdakwa Ferdy Sambo SH/SIK bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu, terdakwa Ferdy Sambo SH/SIK MH langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke depan. Ferdy Sambo SH/SIK MH langsung mengatakan pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan, sejajar dengan dada sempat mundur sedikit, tetap sebagai tanda penyerahan diri, dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya terdakwa Ferdy Sambo SH/SIK MH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, kau tembak, cepat, cepat weh, kau tembak." Seharusnya terdakwa Ferdy Sambo SH/SIK MH sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Candrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang, dan bukannya malah membuat terdakwa Ferdy Sambo SH/SIK MH semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Jadi Sambo juga sebenarnya kalau dia bertobat, menyadari dan tidak berbelit-belit, sebenarnya saya mau memfasilitasi restoratif justice. Saya mau dia diampuni oleh keluarga. Tapi karena terus dia membuat skenario, udah kalian lihat tadi kan, berbelit-belit, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, melibatkan anggotanya segitu banyak, hampir 100 orang, itu kan kejahatan luar biasa. Tetapi kalau dia berbelit-belit terus, saya akan minta kepada hakim dan jaksa supaya dituntut atau divonis hukuman mati. Mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawati justru saling menguatkan untuk menghabisi Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Menurut surat dakwaan, Sambo Putri dilaporkan dan melaporkan sambil menangis mengaku sudah dilecehkan oleh Yosua saat berada di rumah Magelang, Jawa Tengah pada Juli 2022. Kemudian keesokan harinya Putri bersama Kuat Ma'ruf, Barada Richard Eliezer, dan seorang asisten bernama Susi berada di dalam satu mobil pulang menuju Jakarta. Sedangkan Bribka Ricky Rizal mengemudikan kendaraan lain bersama dengan Yosua. Saat tiba di rumah pribadi di Jalan Saguling Duren 3, Jakarta Selatan, Putri langsung menemui Sambo di ruang keluarga di depan kamar utama yang terletak di lantai 3. Saat itu Putri mengaku kepada Sambo sudah dilecehkan. Mendengar cerita itu membuat Ferdy Sambo menjadi marah, namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian sehingga Ferdy Sambo berusaha menenangkan dirinya lalu memikirkan serta menyusun rencana untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Demikian isi dakwaan Ferdy Sambo yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober 2022. Sambo kemudian memanggil salah satu ajudannya, Bribka Ricky Rizal, dan memintanya untuk menembak Yosua. Namun Ricky menolak dengan alasan tidak siap mental. Setelah itu Sambo meminta Ricky memanggil ajudannya yang lain, Barada Richard Eliezer, dan mengaku pertanyaannya yang sama dengan alasan Yosua sudah melecehkan Putri. Eliezer, kata jaksa, menyanggupi untuk menembak Yosua. Di saat yang bersamaan, Putri Candrawati yang mendengar pernyataan itu kemudian keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping Ferdy Sambo sehingga ikut terlibat pembicaraan antara Ferdy Sambo dan Eliezer. Demikian isi dakwaan itu. Menurut dakwaan, Sambo merancang skenario supaya Yosua dianggap melecehkan Putri di rumah dinas Duren 3, kemudian Eliezer datang dan kemudian terjadi baku tembak. Pada saat Ferdy Sambo menjelaskan tentang skenario tersebut, Putri Candrawati masih ikut mendengarkan pembicaraan dengan Eliezer. Dan tidak hanya itu, Putri Candrawati juga mendengar Ferdy Sambo mengatakan kepada Eliezer supaya jika tidak orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri.
Lanjut isi dakwaan. Selain itu, menurut dakwaan, Putri juga terlibat pembicaraan dengan Sambo mengenai keberadaan kamera CCTV di rumah dinas Duren 3 dan supaya sang suami menggunakan sarung tangan sebelum menembak Yosua. Putri bersama Eliezer, Ricky, serta asisten rumah tangga bernama Kuat Ma'ruf kemudian berangkat ke rumah dinas Kompleks Polri Duren 3. Kemudian Putri masuk ke dalam kamar, sedangkan Yosua menunggu di taman. Ricky kemudian mengawasi gerak-gerik Yosua sebelum kemudian dimintai masuk oleh Sambo melalui Kuat. Rencana Ferdi Sambo yang akan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat juga diketahui Putri Cendrawati. Namun bukannya membuat Ferdi Sambo dan Putri yang merupakan suami saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksananya nyanyian jahat. Akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak Ferdi Sambo. Demikian isi dakwaan itu. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dan istrinya Putri Cendrawati justru saling menguatkan untuk menghabisi Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Menurut surat dakwaan, Sambo Putri dilaporkan dan melaporkan sambil menangis mengaku sudah dilecehkan oleh Yosua saat berada di rumah Magelang, Jawa Tengah pada Juli 2022. Kemudian keesokan harinya Putri bersama Kuat Ma'ruf, Barada Richard Eliezer dan seorang asisten bernama Susi berada di dalam satu mobil pulang menuju Jakarta. Sedangkan Bribka Ricky Rizal mengemudikan kendaraan lain bersama dengan Yosua. Saat tiba di rumah pribadi di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan, Putri langsung menemui Sambo di ruang keluarga di depan kamar utama yang terletak di lantai 3. Saat itu Putri mengaku kepada Sambo sudah dilecehkan. Mendengar cerita itu membuat Ferdi Sambo menjadi marah, namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian sehingga Ferdi Sambo berusaha menenangkan dirinya lalu memikirkan serta menyusun rencana untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Demikian isi dakwaan Ferdi Sambo yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober 2022. Sambo kemudian memanggil salah satu ajudannya, Bribka Ricky Rizal, dan memintanya untuk menembak Yosua. Namun Ricky menolak dengan alasan tidak siap mental. Setelah itu Sambo meminta Ricky memanggil ajudannya yang lain, Barada Richard Eliezer, dan mengaku pertanyaannya yang sama dengan alasan Yosua sudah melecehkan Putri. Eliezer, kata jaksa, menyanggupi untuk menembak Yosua. Di saat yang bersamaan, Putri Cendrawati yang mendengar pernyataan itu kemudian keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping Ferdi Sambo sehingga ikut terlibat pembicaraan antara Ferdi Sambo dan Eliezer. Demikian isi dakwaan itu. Menurut dakwaan, Sambo merancang skenario supaya Yosua dianggap melecehkan Putri di rumah dinas Duren 3, kemudian Eliezer datang dan kemudian terjadi baku tembak.